Karena kiri kemungkinan besar tadi kan roamernya udah kelihatan ya di Kid X ya, pakai Angela ya. Dan Cloud sekarang. Oke, kalau sekarang ini akan lebih gampang ditumbangin harusnya. Cuma sekarang problemnya adalah betapa tepatnya timing dari seorang Versik Oke. untuk lakuin invasi ke arah Cloud. Karena beda sama tadi. Kalau tadi mereka punya Link untuk ke arah belakang, ya kan? Mereka punya Valentina untuk nge-burst, tapi sekarang mereka benar-benar di counter dengan Cloud. Dari mulai Versik jalan kaki, nggak bisa ngedes. Ada Faramis tapi nggak bisa nge-burst kayak Valentina. Kalau misalnya Valentina kan masih bisa mainin Arcane Shot-nya kan? Ada Terrify juga kan. Terrify-nya itu yang bisa ngeberhentiin dia dengan Blazing Duet-nya kan? Yap. Tapi kalau sekarang, ini kasusnya berbeda sama sebelumnya. Kalau sekarang Off tank jungler yang akhirnya kita lihat lagi. Oke, Battle of Tank Jungler. Tapi buat kalian semua yang Battle of Boring, ini nggak boring karena ini gameplaynya berbeda. Udah ada item baru, patch baru, pasti jungler juga akan cukup ketar-ketir. So, mau ke arah mau ke game yang ketiga atau bahkan 2-0. Iya, kita akan lihat bersama-sama dan lagi-lagi Finn dengan satu buah retribution yang dipancing juga ya. Ini dejavu sebenarnya karena Dax. Sama. Iya, persis ya karena Daxnya juga pakai Fredrin. Terus juga dari Finn masih pakai Grok juga, memancing satu buah retribution. Kita kedatangan caster Inggris ya, katanya mau ke cast bahasa Inggris di sini. Inggris dari seberang Goni. Oke, tapi Finn. Finn di sana akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Falcon Esports. Oh my god, first blood di tangan Royal Milk. Dia akan lebih dominasi dong di atas Don. Iya, ini udah sadar kayak dari Falcon bahwa gameplay dari Finn ini bakal coba untuk agresif masuk-masuk lagi ke arah jungle yang dimiliki oleh Dax. Dan akhirnya respon yang begitu baik, langsung ditutup aja jalannya. Oke, kita boleh lihat di gold lane-nya setelah ini. Oke. Ini harusnya adalah kejadian di mana game sebelum ini. Kalau Aul sadar, betul kalau misal itu. Tapi ternyata lihat di mana Scalar harus coba dipukul mundur dengan Purify-nya. Dan following up-nya dari jungle terlalu jauh karena kasusnya beda, bukan pakai assassin. Iya, oke. Pergerakan dari Versik udah mulai bergerak ke arah bawah juga nih, sudah saling bertemu. Tapi Dax ini levelnya agak sedikit terhambat ya. Retri ternyata berhasil untuk dikeluarkan oleh Versik menghambat lagi Dax-nya agar tidak bisa level up secara cepat. Sedangkan Royal Milk ini justru yang udah mulai dikandangin si Rinsia. Berbagi XP di arah top bersama dengan Adon. Sehingga turtle yang pertama kali ini sudah muncul. Level 4 harusnya bisa di-secure duluan nih sama Donnya juga. Oke, para pasukan dari Arkeosi mereka tidak akan kenal kendor. Tapi lihat di depan sana mereka berhasil mendapatkan retribution dan Finn. Just being Finn, stolen the turtle dari Arkeosi. Kembali lagi the original Finn. Selalu memberikan pressure terhadap objektif gaming. Entah Lord, entah Turtle ketika dia pakai hero-hero yang bisa nge-dive in. Grok, Matilda. Memang ini orang original banget untuk pencuri objektif. Iya, pencuri ya. Tapi itu juga tadi berawal dari Dax-nya sih. Kid X-nya sorry, yang ada di paling depan. Ke Panis akhirnya gak ada backup yang bisa dilakukan juga. Dan Skylar sekarang masih coba Versik hampir saja bisa mencuri ke arah purple buff yang dimiliki oleh Dax-nya. Tapi sayangnya masih belum berhasil. Tapi sekarang lihat 2 level loh Versik di atas dari Dax. Wah, ini dia. Dimana Versik akan punya power dengan sangat maksimal untuk bisa ada power retribution nantinya ya. Oke, masih cukup tenang lagi walaupun memang RRQ Hoshi perlahan-lahan ini udah menjadi angin segar bagi mereka. Mereka punya early yang cukup bagus. Dan 3, Wild Charge Flicker. Wild Charge with Flicker, langsung ada Spear of Distraction yang nyangkut. Tapi lihat di sana ikhlas dari sosok seorang hijau udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Membuat para pasukan dari tim Arkeosi bermain dengan front to back mengikuti tempo irama dari Falcon Esports. Yang tandanya kali ini Falcon Esports satu permainan mereka yang tidak bisa mereka ubah habitnya adalah bermain dengan front to back. Dan ini udah mulai dijawab lah ya sama RRQ nih. Mereka bermain 4 man move tapi PX7 sendirian. Iya sendirian, dia kalau ngomongin Baxia itu dia enaknya. Itu dia punya life band gratis bro. Iya benar. Jadi nggak terlalu kuat lah untuk sosok seorang PX7. Absolute damage itu pasti akan berkurang dan
Ini keuntungan untuk seorang Cloud, tapi kalau dia bawa game ini karena metode late game, bahaya dari Cloud-nya bisa makan Versik sih. Iya, Len jauh juga. Sebenarnya sama-sama bisa dipegang sama gold lanernya sih. Tapi ya bedanya nanti ini bakal jadi 2 lawan 1 kalau Kid X-nya hadir untuk bisa langsung nge-backup. Dan sekarang Versik akan menjadi garda terdepan pastinya. PX7 dipukul mundur oleh Vin. 4 pemain dari RRQ Hoshi sudah siap untuk setup menuju karakter Turtle. Alright, Falcon Esports kali ini mencoba untuk memberikan pressure di arah Turtle, tapi nampaknya masih kurang cukup untuk perpasukan tim RRQ Hoshi untuk bisa menumbangkan, dan bahkan lihat mereka dipaksa bermain front to back ketika mereka tidak memiliki Valentina. Ketika mereka mengandalkan kondisi dari posisi yang mereka miliki saat ini, itu gak bakal wise. Mereka harus sambutnya dengan pick over karena mau tidak mau, walaupun Skylar sekalipun pakai Purify, ya mereka harus coba untuk bantu dari Cloud seorang Benny yang sekarang kondisinya jauh banget berbeda dengan game yang pertama. Under banget ya sekarang ya. Beda 1 level sebenarnya. Dan Skylar sudah mulai ditemani oleh Versik untuk bisa menghancurkan 1 buah outer bottom turret. Ini cukup aman sih, apalagi Vin-nya juga udah mulai hadir lagi untuk bisa memegang Karadox dan Kid X. Ini positioning Kid X sih nggak ngerti ya, di depan terus dia. Iya, dia lupa kali ini udah gameplaynya berbeda dari tim RRQ Hoshi ya. Tadi mungkin gameplay yang bisa selamat, tapi lihat blessing duetnya for nothing. Dengan adanya PX7 di depan sana, para pasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka punya power yang lebih kuat dan bahkan menghantamkan PX7. Sekalipun ada Angela, lihat gak berasa hardguard-nya. Gak berasa hardguard-nya. Itu dia, Baxia dari Versik yang nutup itu semua. Yep. Dan hampir aja tadi ada Spear of Destruction ya, tapi masih belum mengenai ke arah target yang diinginkan. Dan Versik ini udah mulai invasi jungle, harusnya akan menjadi kesempatan 5.000 gold. Lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi, belum ada jawaban Falcon Esports ini. Kid X-nya gak boleh kelihatan sih, dia mid lane masalahnya kan. Yes, Dia, bener banget. iya dia dari tadi fight-nya gara-gara dia ke pick off duluan. Ke pick off duluan, kemakan, dia kurang gold sekarang, kurang level, jauh banget ya kan. Timnya juga nggak jadi menang di 2 laning. Satu-satunya masih bertahan laning tengah doang. Nah, Skylar udah mulai membuktikan kalau dia akan bisa bermain kali ini dengan kompetitor yang cukup oke. Di mana Benny nggak bisa untuk ngelawan Skylar di early. Ini udah beda 2 level lagi, Benny-nya juga udah under banget. Beda 2 level. Kalau misalnya kondisinya dari deck sekalipun mau coba dihajar, Kid X kembali lagi positioning out of position. Membuat dirinya harus dimakan. Ketika Turtle muncul tidak ada hard guard. Wow, ini akan menjadi keuntungan RRQ Hoshi dengan perfect Turtle, for sure. Ya karena mau nyikat mungkin pakai Puppet of the String di depan juga dia butuh banget waktu kan. Pastinya untuk bisa dapetin efek stun-nya, tapi Dax kali ini di arah bottom lane akan langsung saja di cover up oleh Kid X. Oke, Kid X di depan sana, tapi lihat perpasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka bebas masuk, dive in, dive out, mereka punya Paramis tanpa adanya Valentina. Apa yang harus mereka takutkan? Gak ada yang harus mereka takutkan, mereka tinggal memasukkan semua damage-nya sekalipun harus fight di dalam turret. Yap, dan itu dia pertanyaannya sebenarnya. Valentinanya kenapa gak diambil di 3 awal kan? Karena ada Cici yang ternyata diprioritaskan oleh teman-teman dari Falcon Esports. Sedangkan di arah bottom lane Versik, cukup berani. Bahkan Kid X, Spear of Destruction-nya connect. Hati-hati, kayaknya enggak. Terlalu dalam. Terlalu dalam, itu akan bakal bisa dimakan udah pasti. Mending Skylar ngemainin tengah karena ada Wachas bentar lagi dari Finn. Karena Finn kali ini akan udah menutup para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka memasang ke arah Dax. Sekalipun ada Angela di depan sana, mereka akan ada beli 1, gratis 1. Kalau mereka tadi masuk dan mereka paksa. Buy one get one. Buy one get one. Free. Dan sekarang RRQ. Mereka dengan 7.600 gold yang dipegang juga. Dan kali ini nih Skylar main nih. Main. Akhirnya. Karena akhirnya juga farmingnya nggak berbagi kan. Karena pola gameplaynya juga udah berubah Beda, kan. Udah front to back, udah main tank jungler. Jadi Skylarnya udah jadi prioritas lagi. Udah jadi hard carry lagi dia. Jadi pos 1. Nah itu dia, Wachas. Wachas Royal Mid kali ini gak akan bisa bertahan sekalipun mau ada Vengeance sekalipun gak akan berasa ke arah Skylar. Dan lihat, Lucky Sanity-nya for nothing malah karena dia terperangkap di sana para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka punya kesempatan untuk benerin laningnya dulu dibandingkan dia harus paksa team fight. Ya dan itu pasif dari turret atas kayaknya udah ke-trigger tadi ya. Trigger. Di menit yang ke-8 ini cukup berbahaya dan item build yang kita lihat bagaimana ini udah jadi 3 item nih ya untuk Skylar juga dengan 7.000 gold. Menyala bangku sendiri. Begitupun dengan adanya Rinsia, bahkan bukan cuma sekedar dari Tortoise Poisons yang bisa melakukan adanya live band, tapi Glowing One juga nih yang sekarang efeknya sudah berkombinasi dengan Necklace of Durance. Itu menjadi item pertama yang dibuat oleh Rinsia. Dan itu item yang sangat panas. Pertama.
item yang akan benar-benar ngebuat Falcon Esports akan porak-poranda yaitu dari mulai Dex-nya, Royal Milk-nya, sama Kid X-nya. Jadi kayak efeknya itu terlalu OP sih kalau menurut gue untuk di Magical Knuckles of Durance. Iya. Di glowing one ini tuh efeknya agak cukup kurang logis. Memang itulah yang gue suka, update patch dan juga item terbaru menimbulkan efek tank jungle udah nggak bisa terlalu laku. Iya. Nggak selaku, maksudnya dari misalnya semua match tank jungler ini ya bisa setengah-setengah. Bisa diantisipasi lah ya. Bisa ada gameplay lain lah. Tertancap. PX7, Flicker langsung dikeluarkan juga. Satu buah inner turret akan ditarget oleh RRQ Hoshi. Lord muncul di arah top. 3 base turret yang tersisa. Dan belum ada jawaban bagaimana Falcon Esports bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar yang paling penting juga. Dan Versiknya juga ini susah banget dipunish ya. Semenjak juga Benny-nya under banget. Nggak ada jawaban untuk team fight front to back perpasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka coba untuk memaksa menuju ke mid lane. Tapi nampaknya Rinsha kali ini akan memancing keributan saja. Fokusnya menuju ke arah turret dari seorang Skylar. Lihat piercing strike ke arah belakang yang membuat seorang Kid X sakaratul maut. Dan bahkan di depan sana, pasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka masih memiliki banyak banget keuntungan dengan wave mendorong di 2 wave selanjutnya. 3 wave-nya juga masih jalan, Lordnya masih ada. Dan bahkan Royal Mid sekalipun dengan badan yang dia miliki nggak akan cukup apa-apa. Lihat, mereka hanya coba bermain dengan front to back, buying time, tapi Super Minion masih bergerak. Sedangkan dari Falcon Esports udah habis. Langsung game yang terjadi. Langsung ada seorang PX7 menjadi pilihan utama. Masuk ke arah belakang dengan Last Insanity. Tapi tampaknya Skylar lebih fokus menuju ke dalam turret. Mereka tidak mau untuk kehilangan momentum mendapatkan 2 turret secara sekaligus. Yap. Dan sekarang base turret dari bawah akan ditarget lagi sih sebenarnya Benny. Wah, itu piercing skillnya. Ngebuat dari Benny harus mundur dulu dan 3 base turret sekarang sudah rontok seada-adanya. Dan RRQ Hoshi mereka juga nggak mau yang terlalu overextend, mereka nggak mau berkomit, mereka mundur lagi dan memilih untuk menginvade jungle yang ada dan menunggu mungkin nantinya Lord yang selanjutnya. Karena kalau ngelihat dari turretnya RRQ Hoshi ini masih belum tersentuh sama sekali loh. Masih utuh 99-nya berdiri dengan kokoh juga. Dan Benny ini cukup terlambat untuk bisa mendapatkan satu buah golden staff-nya. Mengingat ada perbedaan 2 level nih. Benny walaupun memang belum tumbang, tapi nggak banyak space yang bisa didapetin sama Benny. Karena hanya bisa farming di area minion-minion aja yang mulai masuk. Karena jungle-junglenya udah mulai habis, udah dirontokin. Dan sekarang di 11 menit, 11.400 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Masih coba untuk membuat adanya pagar dulu nih agar Falcon Esports mereka nggak bisa keluar lebih jauh. Karena dari segi itemization juga ternyata ini catat talisman yang menjadi pilihan untuk Rins ya. Untuk menambahkan cooldownnya lagi juga. Sedangkan dari Virnia dia udah punya Immortal beserta 1 buah Blade Armor untuk Benny. Wah, langsung di sini malah mereka yang membuka team fight menuju ke arah belakang Rinsha. Jadi target utama tapi lihat permainan front to back tanpa ada jawaban dengan ada NetherRealm. Tidak akan bisa menimbulkan hasil apapun. Mereka tidak menjauh dengan Valentina dan bahkan di arah bottom lane. Skylar dengan free hit menuju ke arah Royal Mix. Speed of distraction yang masuk ke dalam base. Tidak mungkin di follow up dan game kedua ditamankan oleh RRQ Hoshi. Take the game. Alright, RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua sehingga kita akan melihat nantinya match point untuk kedua belah tim. The Falcons dan juga RRQ Hoshi. Berarti kuncinya adalah di Faramis nih.